Hai guys, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di BLBC Trend. Akhir-akhir ini karena sering nonton film Korea dan Jepang, saya jadi suka dengan menu sushi atau kimbap. Untuk itu, daripada beli di luaran, saya berinisiatif untuk membuatnya sendiri di rumah dan memutuskan membeli 3 alat pembuat sushi atau kimbap. Untuk alat pertama saya membeli yang paling umum dan sederhana, yaitu sushi mat atau penggulung sushi dari bahan bambu ini. Lalu untuk alat kedua saya membeli sushi basoka, dan yang terakhir saya membeli sushi maker set atau cetakan sushi set. Sebelum lanjut mereview, saya ingin ucapkan salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ke channel kami BLBC Trend. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar bisa mendapat info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Untuk sushi mat dari bambu ini merupakan alat termurah yang dapat teman-teman beli di toko online dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Alat yang kedua, saya membeli sushi basoka dengan harga Rp50.000. Alat ini berbentuk tabung putih panjang dengan pendorong pada bagian belakangnya. Lalu yang terakhir, saya membeli sushi set maker dengan harga Rp70.000. Di dalam box sushi set maker ini kita mendapat beberapa macam alat seperti pisau, centong, spatula, dan beberapa cetakan sushi. Dengan alat ini kita bisa membuat berbagai bentuk sushi atau kimbap, seperti bentuk bulat, hati, segitiga, dan juga kotak. Dan sekarang mari kita mulai untuk mencoba ketiga alat ini. Di sini saya akan mencobanya dengan membuat kimbap atau nasi gulung ala Korea. Percobaan yang pertama saya akan menggunakan sushi mat dari bambu ini. Sushi mat ini terbuat dari batangan kayu kecil yang diikat menjadi satu dan menjadi layaknya tikar kayu. Di Jepang atau Korea, alat ini biasa digunakan oleh chef-chef profesional dalam membuat sushi. Tetapi banyak juga yang memakainya untuk membuat sushi di rumah karena selain harganya yang murah, alat ini juga cukup mudah digunakan. Salah satu kekurangan dari alat ini yaitu bahannya yang terbuat dari kayu, jadi bisa beresiko berjamur. Untuk itu pastikan selalu mencuci dan mengeringkannya setelah selesai memakai. Cara buatnya cukup mudah. Di sini kita tinggal meletakkan selembar rumput laut lalu mengisi dengan nasi pada permukaannya sekitar 3/4 bagian. Lalu pada bagian atasnya kita tinggal meletakkan sayuran atau lauk sesuai dengan selera kita. Setelah itu tinggal kita gulung dan memadatkannya menggunakan sushi mat dari bambu seperti ini. Dan ini dia hasilnya, bersih dan bentuknya cukup sempurna. Ketika dipotong juga cukup mudah karena isian bagian dalamnya cukup padat. Dan sekarang lanjut ke alat yang kedua, yaitu sushi basoka. Saya membeli alat ini karena kelihatannya cukup unik dan terlihat mudah digunakan. Cara pakai sushi basoka ini yaitu dengan membuka tabung menjadi 2 lalu mengisinya dengan nasi dan isian pada bagian tengah seperti ini. Setelah semua isian penuh, tabung ini nanti akan ditutup kembali dan isian tengahnya akan kita dorong keluar di atas lembaran nori atau rumput laut. Dan ini dia hasilnya. Ternyata percobaan pertama ini gagal total. Kayaknya isian sayur dan lauknya kebanyakan dan membuat bagian tengah kimbap ini terbelah menjadi 2. Tidak mau menyerah, kali ini kita mencoba lagi dengan nasi yang lebih banyak dan isian lauk yang lebih sedikit. Dan ini dia hasilnya. Lagi-lagi kembali gagal. Ternyata cara kerja sushi basoka ini tidak semudah yang ditunjukkan pada iklannya.
Kekurangan yang pertama yaitu tabungnya yang terbelah menjadi dua dan tertutup ini membuat kita tidak bisa memadatkan nasi di bagian dalamnya. Lalu yang kedua, kita juga harus menggulung lagi secara manual rumput laut setelah adonan sushi ini keluar. Dan kekurangan yang terakhir yaitu ukurannya yang besar membuat isian harus lebih banyak nasinya dibanding lauknya. Dan ini dia hasil percobaan ketiga. Hampir berhasil, tetapi kembali lagi pecah pada bagian tengahnya. Karena cukup ribet, kami memutuskan untuk berhenti pada percobaan ketiga saja dan lanjut ke alat yang terakhir. Alasan kenapa kami memilih Sushi Maker Set ini karena alat ini terlihat multifungsi. Dengan harganya yang hanya 70 ribuan saja, kita bisa membuat berbagai jenis bentuk kimbap atau juga sushi. Untuk percobaan pertama di sini saya akan membuat kimbap dengan bentuk bulat. Pertama-tama kita masukkan lembaran rumput laut atau nori pada bagian bawahnya, lalu mengisi setengah bagian dengan nasi. Setelah itu bagian tengahnya kita isi dengan sayuran atau lauk. Lalu kemudian kita tutup lagi dengan nasi pada bagian atasnya hingga penuh. Setelah itu, nori atau rumput lautnya kita tutup lagi dan kita padatkan menggunakan cetakan penutup yang berbentuk bulat seperti ini. Jika merasa sudah cukup padat, cetakan bisa kita angkat, lalu kimbapnya bisa kita potong-potong menjadi beberapa bagian menggunakan celah-celah yang sudah disediakan pada alat ini. Di saat memotong, nori pada bagian atasnya menjadi hancur. Menurut saya hal ini dikarenakan pisau dari Sushi Maker Set ini kurang tajam. Selain itu, posisi celah-celahnya yang kurang pas membuat pisau kadang-kadang tersangkut, jadi agak sulit untuk memotongnya. Dan ini dia hasilnya setelah kita letakkan di atas piring. Terlihat cukup padat dan cukup rapi karena potongannya dengan ukuran yang sama. Lanjut ke percobaan kedua yaitu kimbap dengan bentuk hati. Caranya sama seperti dengan kimbap bulat yang pertama, hanya saja kali ini kita menggunakan cetakan yang berbentuk hati. Setelah selesai dipadatkan, kali ini saya akan mencoba memotongnya menggunakan pisau anti lengket dari Go Happy. Dan hasilnya lumayan juga. Karena pisau Go Happy ini cukup tajam, lembaran rumput lautnya terpotong dengan rapi dan cukup lancar. Dan ini dia hasilnya, kimbap dengan bentuk hati. Terlihat cantik kan? Cocok buat dijadikan menu bekal buat anak-anak. Menurut saya Sushi Maker Set ini lumayan juga untuk digunakan. Buat yang belum pernah membuat kimbap atau sushi, alat ini bisa saja sangat membantu. Yang jadi kekurangannya yaitu pisaunya yang kurang tajam dan posisi celah yang kurang simetris. Kurang lebih sekian dulu percobaan 3 alat pembuat sushi atau kimbap kali ini. Setelah mencoba ketiga alat ini, kesimpulannya menurut saya alat yang paling layak dimiliki yaitu Sushi Mat. Walaupun terkesan sederhana, jika sudah terbiasa menggunakan alat ini akan terasa paling mudah digunakan. Selain itu, Sushi Mat juga mudah untuk disimpan. Lalu alat kedua yang cukup layak untuk dimiliki yaitu Sushi Maker Set. Kelebihan alat ini dibanding Sushi Mat yaitu bisa membuat beberapa bentuk sushi atau kimbap. Lalu yang kedua, sekat potongannya membantu kita untuk memotong kimbap atau sushi menjadi sama bagian. Lalu untuk alat yang kurang layak dimiliki atau dibeli menurut saya yaitu Sushi Basoka. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau kalian tertarik untuk membeli yang mana?
Jika ada masukan atau pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Sekian dari review kami kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya hingga selesai. Buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki alat yang direview kali ini, silakan kunjungi toko online yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oh ya, jangan lupa like dan share juga jika merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa.